Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan menyebut alhamdulillah. Bahkan kita tuh wajib menyebut alhamdulillah berkali-kali, karena kita wajib memuji Allah. Allah tuh suka dipuji dan wajib dipuji. Alhamdulillah, nikmat Allah tidak terhingga ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Agung Simpang 4 yang memberi ruang untuk saya pagi ini menyampaikan beberapa pesan dari Al-Quran. Pesan nomor 1, kalau pegang Quran bisa dilihat halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Pesan nomor 1 ini, bahwa orang yang datang ke rumah Allah, ke masjid, ke musala, disanjung dalam Al-Quran. Anda disanjung. Lalu kita perlu bersyukur kepada Allah. Apa sanjungannya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah Innama ya'muru masajidallahi man aman. Orang yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah, itulah yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu dipuji karena berhasil membuktikan iman. Dalam hadis juga ada disebut, kalau kamu lihat orang itu rajin ke masjid, katanya kamu perlu menyaksikan, bersaksi di hadapan Allah, mereka lah yang beriman. Maka Nabi Muhammad pernah berdiri sesudah sholat subuh, baginda bangkit, ditanyanya orang yang dikhawatirin tidak datang sholat, asyahidun fulan, si fulan ada tadi enggak, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Asyahidun fulan, si fulan ada tadi enggak? Tidak ada, kata sahabat. Lantas baginda mengatakan, salat subuh dan salat isya berat dilakukan oleh yang terjangkit penyakit nifaq. Salat subuh dan isya berjamaah sangat berat dilaksanakan oleh insan-insan yang terjangkit virus nifaq. Bacalah hadis, ada tuh dalam hadis. Dulu yang tak datang itu dapat dihitung sebelah jari, maka dipanggil namanya. Kalau yang datang nggak usah ditanya, tahsilul hasil namanya ya. Itu maka dipanggil namanya. Subhanallah, subhanallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah, itulah. Itulah. Innama itu artinya itulah. Itulah yang beriman. Kalau langkah berat datang ke masjid, kalau masjid jauh di hati walaupun dekat di mata, berarti orang itu terjangkit virus yang dikatakan Nabi tadi, namanya virus nifaq. Tanyalah guru-guru, ya apa itu virus nifaq?
Nun, fa, alif, qaf. Virus inilah yang menggerogoti, yang melemahkan umat. Virus ini lebih bahaya daripada corona, COVID-19. Karena COVID-19 ada kementerian yang mengurusnya, ada pemerintah yang mengurusnya. Ini macam dibiarkan. La ilaha illallah. Innama ya'muru masajidallah man aman. Yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman. Man amana billah, beriman kepada Allah. Karena kita dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dipanggil dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini muqaddimah. Intinya hayya 'alas shalah, ini inti panggilan. Hayya 'alal falah, buah manisnya, results. Kalau datang dapat falah. Kalau tidak datang rugi. Allahu Akbar penutup azan, la ilaha illallah khatimah. Orang beriman kepada Allah sebisa-bisanya datang sebelum azan ataupun waktu azan. Jauh bedanya orang yang mendengar azan dan orang yang tidak mendengar azan. Jauh. Perbedaannya jauh. Orang yang membaca doa sesudah azan, yang tidak membaca doa jauh bedanya. Orang yang selalu membaca doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'attah. Dalam hadis saya sampai situ saja. Siapa yang rajin membaca doa sesudah azan, confirm pasti mendapat syafaat Nabi. Doa sesudah azan itu doa untuk Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad, beri kepada Nabi Muhammad. Ada orang mengatakan nak banyak dapat syafaat, banyak salawat. Hadis tentang doa azan lebih kuat daripada hadis salawat. Bacalah hadis. Kalau dia berselawat tapi tidak datang ke masjid, selawatnya itu bermasalah. Hadis yang paling kuat tentang salawat Nabi, hadis tentang doa azan, hadis Sahih Muslim. Ingat waktu kita berdoa sesudah azan, doa itu mendoakan Nabi Muhammad. Pulangannya, hasilnya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaatku kata Rasulullah pada hari kiamat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itulah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita disanjung, bapak-bapak disanjung sebagai mukmin. Amanah billah, beriman kepada Allah. Kenapa? Allah yang memanggil kita datang ke rumahnya. Allah yang mengasih nyawa, Allah yang mengasih akal, Allah yang mengasih sehat, yang mengasih tenaga, yang memberi organ fasilitas kita untuk hidup, yang memberi bumi, yang memberi siang, memberi malam, memberi matahari, memberi Ramadan, memberi Al-Quran. Kita dipanggil datang ke rumahnya, tidak dengar, masalah. Dengar tapi tidak disahut, bermasalah. Menyahut tapi tidak faham, bermasalah juga. Man amana billah. Sahabat Nabi zaman dulu ada yang nangis dengar azan. Abdullah bin Abbas pernah terjadi nangis dengar azan. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa bapak menangis mendengar azan? Katanya ramai orang yang tidak tahu azan itu apa. Kalau orang itu tahu azan itu maksudnya, bagi Abdullah bin Abbas azan itu ada dua meaning, dua makna. Pertama makna yang tersurat, yang tertulis. Yang kedua makna yang tersirat, makna yang tidak nampak dari mata, nampak di hati. Makna yang tidak dapat di mata kata Abdullah bin Abbas, bila
Allahu Akbar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa katanya? Tinggalkanlah kerja lain, ayo ke masjid. Mau ke orang dulu kalau ada yang sedang bertukang menokok, bila penokoknya sedang naik katanya tidak berani menurunkan. Kalau dia bertukang, tiba-tiba datang panggilan azan, penokoknya sedang di atas, tidak berani menurunkan lagi. Subhanallah. Man amana billah, bapak ibulah yang beriman kepada Allah, yang rajin mengimarah ke rumah Allah. Nanti balik ke rumah baca ya, oh ini sanjungan. Dalam sanjungan itu juga ada perintah. Itu halusnya Allah menyuruh. Dia punya redaksinya bukan menyuruh, tapi di dalamnya ada makna suruhan. Kata ulama, al-khabariyah bi makna al-insya'iyah. Ayatnya bukan ayat memerintah, tapi dalamnya ada perintah. Kalau Anda ingin membuktikan iman Anda, datanglah ke masjid. Itu maknanya. Orang yang datang ke masjid itu berarti dia tidak membuktikan imannya kepada Allah. Pertama, man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu yang beriman kepada hari kemudian. Kenapa? Di antara yang jelas selamat nanti di sana, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, fil masajid. Di antara yang jelas selamat dari kemudian nanti, dalam satu hadis, sab'atun yazilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kategori, 7 kelompok manusia nanti yang dijamin selamat bernaung di bawah naungan yang disediakan Allah. Orang lain berenang dalam lautan azab. Ada yang air sampai pinggang, ada yang sampai dado, ada yang lemas. Siapa yang lemas di dunia ini akan lemas nanti di sana. Maka di antara 7 yang selamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Ada doa ya, bisa kita baca, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini pencinta rumahmu sampai ke penghujung usia anak cucu kami juga. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Jadi saat kita berada di rumah Allah, kita merasa gembira. Kita sudah berhasil membuktikan iman kita kepada Allah. Man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari yang kemudian. Kenapa dikaitkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari yang kemudian? Karena yang selamat nanti di sana pencinta rumah Allah. Ada 7 ya. Pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil, pencinta masjid, orang yang berkasih sayang karena Allah, yang rajin berinfak, bersedekah, pemurah orangnya, yang menyelamatkan diri pada godaan wanita yang ingin berbuat serong. Yang ketujuh, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang bangun dia jam 3 jam 4 nangis, dia keluar air matanya. Subhanallah. Dalam 3 hari yang lalu ada saudara jemaah lebih cerita, dia ilmunya tidak banyak, dia terus terang dia bilang, saya katanya pernah dalam perjalanan selama 3 jam naik mobil, 1 jam pertama saya baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad 1 jam. 1 jam kedua dibacanya Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacanya berulang kali. Waktu baca Fatihah katanya nangis dia. Nangis, tidak tertahan air matanya. Karena ilmunya itu saja yang ada. Sejam yang ketiga dibacanya surah An-Nas. Surah An-Nas. Dia tergolong dalam kategori golongan yang zakarallah khalian fafadan ainah, berzikir kepada Allah waktu menyendiri, walaupun
mengemudi ya, walaupun nyetir dia berzikir kepada Allah. Nangis dia, tidak mesti duduk di atas sejadah ya. Jadi bapak disanjung dalam Quran. Fahamilah ayat Quran, ibu juga disanjung. Kalau bapak mencintai rumah Allah, berarti bapak membuktikan kecintaan kepada Allah. Kalau bapak mencintai rumah Allah, ibu juga, bapak dan ibu membuktikan kecintaan kepada hari kemudian. Karena jelas nanti yang selamat di sana, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Maka wajar kita doa tadi ya, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya mencintai rumahmu hatta al mamat, sampai mati. Banina wa hafadah, anak cucu juga. Kalau kita mencintai masjid tapi anak cucu jauh dari masjid, nanti dikhawatiri ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dosanya hidup karena anak tidak dididik. Kalau anak tidak dididik ke masjid, cucu tidak dibawa ke masjid, berarti salah didik, salah cara mendidik itu. Tapi kalau anak dididik dengan baik, cucu dididik dengan baik, meninggal ayah, meninggal ibu, ayah dan ibu meninggal, dosanya, maaf, pahalanya mengalir. Dan ilmu ini, pendidikan yang baik ini diturunkan kepada anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi, sampai entah berapa keturunan, semuanya pencinta rumah Allah. Berarti terkumpullah pahala yang tak terhingga kepada pencetus yang pertama tadi. Kalau ahli keluarga tidak dididik untuk mencintai rumah Allah, tidak dididik untuk mencintai kitabullah, ditinggalkan anak yang terbiar, ahli keluarga yang terbiar tidak diurus, hilang tidak dicari, anyu tidak dipinteh. Itu cantik itu ya. Kok hilang tidak dicari, kok anyu tidak dipinteh. Itu maka dicari Rasulullah orang yang datang ke masjid. Asyahidun fulan, fulan tadi ada enggak? Itu maknanya mancarinan hilang, mamintehnan anyoi. Kalau hanyut dibiarkan hanyut, hilang, tidak dicari, tah di hutan mana, tah di belantara mana hilangnya. Siapa disalahkan nanti? Yang disalahkan pertama ahli ilmu, karena Rasulullah sudah mengajar kita. Sahabat-sahabat Nabi juga, Umar bin Khattab juga, masa menjadi khalifah Umar bin Khattab katanya, kalau kamu sholat lihatlah kiri kanan, siapa yang nggak ada nanti datangi ke rumahnya, tanya dia, Pak, Papa di mana sholat tadi ya? Kalau dia tidak datang katanya, tanya, kenapa tidak datang? Bapak sakit kah? Perlu saya carikan obat? Perlu saya bawa ke klinik, ke rumah sakit? Kalau tidak ada masalahnya, tidak sakit, tidak ada urusan yang menyebabkan dia sibuk, dia dalam keadaan normal, tapi tidak datang, kata Umar, fa'atibuh, celalah sikapnya itu. Subhanallah. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar, yang dididik Nabi Muhammad dari kecil, mengatakan macam mana? Kami dulu katanya, kunna izaftaqadna ar-rajulu fil isya'i was subhi asa'na bihi dzan. Ini kata anak bin Umar bin Khattab yang dididik Nabi dari kecil, namanya Abdullah ya. Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kami cari bapak tu tidak ada waktu sembahyang isya, subuh tidak ada jauh, jatuhlah statusnya katanya. Subhanallah, jatuhlah statusnya itu, asa nabi azan, status orang itu jatuh. Begitulah ya. Jadi bapak sebenarnya disanjung dalam Quran. Allah mengatakan yang rajin datang maimarah ke rumah Allah itu, itulah yang beriman kepada Allah. Satu, beriman kepada hari kemudian. Dua, wa aqamas salah, itulah yang menegakkan salat. Menegakkan salat cara Nabi
salat di rumah Allah. Tidak ada sahabat yang salat di rumah sendiri kecuali salat sunat. Kalau salat sunat, Nabi Muhammad dengan sahabat memang salat sunatnya di rumah. Didengar azan, salat sunatnya di rumah. Kalau bapak salat sunat di rumah sebelum subuh, tapi jangan ketinggalan salat di masjid. Masih dapat takbiratul ihram bersama imam. Salat di rumah, kalau bapak salat 2 rakaat di rumah sama dengan 50 rakaat di siko. Salat 2 rakaat di rumah sama dengan 50 rakaat di masjid. Tapi jangan talambe takbiratul ihram. Maka di sebagian komunitas, terutamanya di Arab, di Malaysia juga di Brunei sebagian, mereka menunggu qamat 30 menit. Ada yang 20 menit, yang 10 menit jarang. Membagi ruang untuk orang yang ingin sholat sunat di rumah. Sholat sunat di rumah lebih baik daripada sholat sunat di masjid. Subhanallah, subhanallah. Dan mereka yang menunggu setengah jam itu, saya perhatikan semua pegang Quran. Mereka tunggu setengah jam menunggu kamar, semua pegang Quran, baca Quran. Mereka mencas imannya. Adalah hadis Sahih Bukhari, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dibacanya Quran, nilai 1 ayat 1 unit kendaraan mewah di zaman Nabi. Subhanallah. Kalau bapak datang ke masjid di pagi hari membaca Quran sebelum salat atau sesudah salat, nilainya 1 unit sebuah kendaraan mewah di zaman Nabi. Zaman Nabi kendaraan mewahnya unta lah. Jadi kalau zaman kita kok, kalau Muhammad hidup zaman kita, kendaraan mewah zaman kini lah 1 ayat 1 kendaraan mewah. Subhanallah. Hadis Sahih Bukhari. Subhanallah. Jadi rugi kalau masuk masjid dan baca Quran. Kalau tidak sempat baca Quran sebelum sholat, baca sesudah sholat. Bapak baca Yasin 83. Kendaraan mewah. Apa? Mau Avanza, mau BMW, BMW sini ya. Mau Mercedes, lah disebut dalam hadis Nabi. Kalau tidak sempat membaca sebelum salat, sesudah salat, duduklah membaca suratul Waqiah 96 ayat. Tambah dengan suratul Ikhlas 4 ayat 100. Yasin 83 tambah dengan Wasami wa Tariq 3 boleh 100. Masuk masjid di pagi hari jangan lupa baca Quran. Baik, kita teruskan ayat tadi Pak ya. Yang rajin mengimarakan rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, wa aqamas salah, itulah yang menegakkan salat. Ini seakan-akan dibilang nih bersolat itu di masjid. Karena Nabi Muhammad tidak pernah sembahyang di rumah, sahabat tidak pernah sembahyang di rumah. Yang tak datang disabui namo di Imbogala. Panggil, bapak itu ada enggak? Tidak ada, kata sahabat. Sialan. Bapak itu ada? Tidak ada. Sialan, sudah terjangkit virus yang kejam dari COVID-19, dari corona. Karena tidak ada rumah sakitnya, tidak ada menteri yang mengurusnya, tidak ada apoteknya. La ilaha illallah. Terbiar mereka. Wa aqamus shalah wa ataz zakah. Ini juga orang yang akan mengambil berat tentang zakat. Wa lam yakhsha illallah. Ini orang yang takut kepada Allah. Yang datang ke masjid ini adalah yang takut kepada Allah. Kalau orang itu benar-benar takut kepada Allah, otomatis dosanya akan diampunkan Allah. Tengok ayat dalam suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Orang yang takut kepada Allah, dosanya akan dihapuskan secara otomatis.
innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah. Orang yang ada khasyah, rasa takut kepada Allah, Allah kasih dia keampunan walaupun nyo nak minta, apalagi dimintanya. Lahum maghfirah, tersedia baginya maghfirah, wa ajrun kabir, dan jannah. Ajrun kabir itu kalau tengok tafsirnya jannah, surga. Modal untuk masuk surga nomor 1 dalam ayat ini khasyatullah, takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah, tengok sanjungan di atas sanjungan, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini sanjungan di atas sanjungan, Pak. Inilah orang yang muhtadun. Apa itu muhtadun? Yang dijaga Allah kehidupannya, yang dibimbing Allah, yang kita minta ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami, ajarlah kami, tunjukilah kami. Bila sudah ditunjuki Allah, diajar Allah, dibimbing Allah, muhtadun namanya. Sanjungan di atas sanjungan. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah orang yang dibimbing Allah kehidupannya. Subhanallah. Jadi hebat, Pak, ya. Hebat ayat ini. Nanti balik ke rumah, pulang ke rumah, bacalah ayat 18 surah Taubah. Ternyata saya selama ini disanjung Allah dalam Quran. Ternyata orang kemej itu disanjung. Dikatakan mereka lah yang beriman kepada Allah, mereka lah yang beriman kepada hari kemudian, mereka lah yang menegakkan salat, mereka lah yang mengambil perhatian terhadap zakat, mereka lah yang takut kepada Allah, mereka lah yang dibimbing Allah cara hidupnya. Pasti selamat nanti di sana. Kalau hari ini Bapak ke masjid, besok ke masjid, besoknya ke masjid lagi, bulan Ramadan ke masjid, bulan Syawal ke masjid, seperti khutbah Jumat kemarin. Kebetulan saya mendengar khutbah Jumat di sini. Apa yang dihimbau, apa yang diseru dalam khutbah Jumat, agar istiqamah dalam ketakwaan. Kalau kita bulan Ramadan ke masjid, berniatlah nanti bulan Syawal juga mau ke masjid. Kalau tidak istiqamah namanya. Istiqamah itu berterusan dalam ketaatan. Insya Allah berniat dari sekarang, ya Allah, kami sudah melewati 15 Ramadan, 2 minggu sudah lewat, sekarang minggu ketiga. Nanti beberapa hari lagi 10 terakhir, mintalah kepada Allah, ya Allah, saya merasa enak duduk di rumahmu, ya Allah, saya merasa bahagia duduk di rumahmu, ya Allah, saya merasa tenang dan tentram duduk di rumahmu, ya Allah. Maka jangan putuskan kenikmatan ini untukku pada bulan Syawal dan seterusnya nanti. Tetapkanlah kami ini menjadi pecinta rumahmu. Doa tadi, ya, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Jadikanlah kami ini pencinta rumahmu, ya Allah, muhibbin, ya, pencinta rumahmu, ya Allah, hingga tutup usia anak cucu kami juga kami didik untuk mencintai rumahmu, ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Doa tadi nanti bisa saya kirim ke pihak masjid, ke panitia ataupun kepada imam kita, bisa di share, dikongsi, ya, di forward doa tadi. Doa itu tidak ada dalam buku itu, tapi sudah diamalkan. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Doakan selalu agar kita terpaut hati di rumah Allah. Banyak cerita sahabat-sahabat yang mereka mencintai rumah Allah waktu hidup matinya dijaga Allah. Memang ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, orang yang rajin sholat berjamaah katanya statusnya seperti baru dilahirkan ibunya, karena langkah ke masjid menghapuskan dosa, pulang dari masjid menghapuskan dosa, duduk di masjid bapak dapat doa malaikat 3 in 1. Ya Allah, ampun dosa bapak ini, ya Allah, ampun dosa ibu ini, ya Allah, terima taubatnya, ya Allah, beri mereka limpah rahmat dan kurniamu, ya Allah. 3 doa malaikat selama kita berada di masjid, kalau uduk tidak batal. 3 doanya. Allah maghfirlahu,
Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ampunlah dosa bapak ini, terimalah tobatnya, berilah dia limpah rahmat kurniamu. Penutup sedikit cerita ya. Ada cerita dari Batu Sangkar, dari kampung Simabuan namanya. Masjidnya Masjid Ihsan. Ibu itu umurnya dah di atas 80, tapi jarang tinggal sembahyang berjamaah. Maka waktu dia meninggal sesudah maghrib. Waktu mereka wirid sesudah salat, waktu bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Situ diambil nyawanya. Kalau mau ceritanya nanti ada sama dalam simpanan saya. Ada pula kawan dari negara jiran di Thailand. Sama-sama bertugas dulu di negara Brunei Darussalam. Dia jarang tinggal sembahyang berjamaah kecuali karena terdesak saja. Dah selesai kontrak kerja dengan Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal sesudah salat subuh macam ini, menunggu duha. Sesudah subuh dia niat mau salat duha baru pulang ke rumah. Di situ diambil rohnya. Tidak sakit. Ke masjid, mengemudi sendiri, membawa kendaraan sendiri. Pulangnya jenazah ahlul jannah. Subhanallah. Ada juga sahabat di Brunei, dia sudah pensiun, kalau bahasa sana pencen. Di penghujung usianya dia memang banyak bertobat kepada Allah, tidak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Subuh hari dia meninggal tuh dia pergi ke masjid, naik mobil, dia berniat waktu keluar dari masjid, ya Allah zuhur nanti saya mau datang lagi ke rumahmu ini ya Allah. Sebelum pergi ke masjid salat zuhur, dia tidur kailulah 10 menit 15 menit. Di situ diambil nyawanya. Tidak ada orang melihat dia meninggal, tiba-tiba sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu pencinta rumah Allah. Betul dikatakan dalam hadis Nabi riwayat Imam Imam Tirmizi, asya bi khair wa mata bi khair, ada kayaumi waladat luhummuh. Orang yang pencinta masjid, hidup matinya baik belaka, statusnya seperti baru dilahirkan ibunya. Nah, Cik Lei ada bukunya di siko. Siapa yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, berwudu dengan sempurna dari rumah, 1 bonus haji 1 kali pergi ke masjid. Siapa pergi ke masjid di pagi hari dengan niat mendengar tazkirah atau memberi tazkirah, 1 bonus haji. Jadi 1 pagi ini 2 bonus haji untuk bapak dan ibu. Tapi mesti tahu dan mesti berniat. Kalau dia tidak tahu, tidak berniat, mana ada orang beramal tanpa niat. Siapa yang datang ke masjid, sholat berjamaah, berwudu dari rumah dengan sempurna, dapat 1 bonus haji. Itu untuk 5 kali sholat. Jadi 5 haji 1 hari bisa dapat. Khusus untuk pagi hari, siapa yang datang ke masjid di pagi hari untuk belajar atau mengajar, 1 bonus haji. Ada bukunya di sini, judulnya Kaifatutilu Umrakal Intaji, macam mana Anda memperpanjang usia produktivitas. Ada juga terjemahnya di situ dalam bahasa Melayu, bisa dipahami insyaallah. Jadi datang ke masjid kok, nilai sholatnya bertambah, insyaallah dapat bonus haji, dapat bonus haji untuk sholat berjamaah, 1 bonus haji untuk tazkirah ataupun tausiah. Kalau bapak dan ibu sabar menunggu sampai masuk waktu duha, 1 umrah. Kalau tidak sempat menunggu sampai waktu duha, pulang ke rumah, datang lagi nanti di mana rumah Allah, di mana masjid atau musalla, dapat umrah juga. Jadi meraih ibadat haji dan umrah tidak mesti pergi ke tanah suci, karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, membuka bagi kita untuk meraih fadilat ibadat haji dan umrah dengan mendatangi rumah Allah. Hadis-hadisnya ada di situ, nanti bisa dikongsi. Ada juga hadis barangkali selalu kita dengar, siapa yang rajin mendengarkan tazkirah majelis ilmu, katanya lancar jalannya ke surga nanti. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang rajin mendengar majelis ilmu, lancar jalannya ke jannah nanti. Mudah-mudahan ya kita dapat semuanya. Jazakumullah khairah.
Dalam sunnah kita disuruh menyebut jazakumullah khaira. Ini sama dengan assalamualaikum. Jazakumullah khaira. Bapak Ibu masih jawab. Sama ada jawab wa jazakallah khaira ataupun wa barakallahu fiik. Ini sunnah Nabi. Jazakumullah khaira mesti dijawab wa jazakallah khaira ataupun barakallahu fiik. Kemudian ada lagi sunnah Nabi, inni uhibbukum fillah. Saya mencintai bapak dan ibu karena Allah. Itu pun sunnah Nabi karena dijawab juga. Paling kurang jawabannya ahabbakallah. Ini doa greetings, doa penghargaan yang belum menyerap dalam masyarakat kita. Belum menyerap. Sepatutnya di kalangan keluarga selalu dikatakan jazakallahu khaira, barakallahu fiik, uhibbuka fillah. Ini kalau diterangkan satu ceramah lagi nanti insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, menilai ibadah kita dengan nilai yang tinggi sesuai dengan judul buku ini, Kaifa Tutilu Umrakal Intaji. Ini bukunya bestseller, buku laris dulu ya, dijual di Mekah Madinah. Tentang kalau kita ikutkan kaidah buku ini, kita dalam satu hari boleh bisa meraih nilai ibadat 100 tahun. Dengan kaidah buku ini kita bisa meraih nilai ibadat satu hari 24 jam bisa 100 tahun lebih. Kalau Lailatul Qadar itu berapa bulan? 1000 bulan kan? 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Di sini 100 tahun lebih. Banyak 83 atau banyak 100? Inilah guna buku ini dibawa ya, mendorong kita untuk meraih nilai ibadat berganda. Rugi kita kalau hari berlalu tapi dia kenaikannya lambat atau tidak ada kenaikan. Kata orang Mandailing, aik lalu batu so. Ada orang Mandailing sini. Bahado kan? Aik lalu batu so. Macam sungai, ada batu di tengah sungai, air jalan, batu tidak bergerak. Umur berjalan, pintu kubur semakin dekat, tapi dia tidak ada peningkatan. Aik lalu batu so, tidak tahu bahasa Minangnya apa. Aik lalu, airnya jalan berlalu. Batu so, batunya diam. Bahasa Minangnya Pak? Cari-carilah ya. Tanya orang Mandailing nanti. Ambo masih bisa bahasa Mandailing, masih bisa bahasa Minang, walaupun lebih 40 tahun di Malaysia, Brunei dan Arab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa ardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhana wa bi qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna li qiyami ramadhana wa li siyamihi imanan wa ihtisaba waj'alna minal mu'minina as-sa'imin muhtasibin. Allahumma ja'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ja'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin wa a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ja'alna min ahli firdausikal a'la bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-firdausal a'la bighairi hisab warhamna warham amwatana wa amwatal muslimin warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana raudatan min riyadil jannah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika wa li kitabika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika wa kitabika hatal mamat banina wa hafadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.